ngobrol terkait dengan bagaimana kondisi politik di Indonesia tahun 2024. Kita kombinasikan dengan kondisi perekonomian global dan juga kondisi geopolitik. Saya langsung ke Pak Bambang. Pak Bambang, kemarin Pak Jokowi baru saja membuka KTT ASEAN ke-43 dan pembukaannya langsung mengatakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kondisi seperti apa Pak sebenarnya terjadi di dunia ini? Apakah belum selesai konflik terbuka? Apakah nanti ada konflik terbuka lagi China Taiwan atau Korea Utara Korea Selatan atau gimana Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya yang langsung terkait dengan kegiatan dari Bapak Ibu sekalian itu adalah rezim tingginya tingkat bunga yang memang dipicu dengan inflasi yang anehnya, karena ini sangat jarang terjadi, inflasi tinggi terjadi di negara maju, baik itu di Amerika bagian utara, Amerika Serikat, Kanada, Asia Timur Jauh, Jepang terutama, dan di Eropa. Nah, karena ada inflasi tinggi yang di luar kebiasaan tadi, memaksa para bank sentral, terutama the Fed, European Central Bank, dan juga Japanese Central Bank, untuk menaikkan tingkat bunga. Kenapa tingkat bunga harus dinaikkan? Bapak Ibu tahu ya, untuk meredam inflasi. Karena di negara-negara tersebut, ketika ada gejala inflasi, satu-satunya instrumen, satu-satunya senjata yang mereka miliki, itu adalah menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Yang hanya bisa dilakukan oleh bank sentralnya masing-masing. Kebetulan di negara maju tadi seperti di Eropa atau di Amerika atau di Jepang tidak ada misalnya subsidi dari APBN untuk bisa meredam kenaikan harga. Tidak ada juga misalnya operasi pasar yang sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengendalikan inflasi. Sehingga dengan hanya satu senjata dan ketika inflasinya tidak gampang turun, ya, dan jadi inflasinya ini pertama aneh karena terjadi di negara maju, utamanya ketika COVID itu mulai reda, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat luar biasa, tidak bisa diikuti seketika oleh supply-nya, sehingga terjadi gap yang mengakibatkan kenaikan harga, memicu inflasi. Dan kemudian inflasinya ternyata tidak mudah turun begitu saja ketika tingkat bunga dinaikkan. Akibatnya tingkat bunganya naik cukup tinggi dan bertahan agak lama. Ya, itulah yang terjadi pada tahun ini, tahun 2023. Karena itu Bapak Presiden mengatakan kondisi tidak baik-baik saja, karena bagi para pebisnis tentunya ingin tingkat bunga tidak terlalu tinggi sehingga ada kesempatan untuk ekspansi, untuk investasi, dan satu lagi yang mengakibatkan inflasi tadi, ya. Artinya kekhawatiran bahwa inflasi ini tidak cepat turun itu yang juga masih mengkhawatirkan negara-negara yang sebenarnya tidak mengalami inflasi seperti Indonesia. Ya. Indonesia kebetulan inflasinya relatif masih di bawah negara-negara yang saya sebut tadi. Tapi bagaimanapun kita ekonomi yang kecil. Indonesia GDP-nya hari ini nomor 15 di dunia. 1,3-1,4 triliun US dollar. Ya. Jadi artinya kita ekonomi kecil yang mau tidak mau akan terpengaruh oleh tingkat bunga tinggi yang mengakibatkan terjadi capital outflow. Itu yang membuat barangkali Bapak Ibu yang banyak melakukan bisnis terkait dengan nilai tukar agak merasa khawatir dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang pasti dipengaruhi dengan outflow dari aset US dollar dari Indonesia terutama kembali ke Amerika. Hal lain yang memicu pernyataan dari Bapak Presiden adalah yang tidak langsung terkait ekonomi, tapi akan mempunyai dampak terhadap ekonomi adalah bahwa kebalikan dari spirit bahwa dunia ini menuju globalisasi, dunia ini menjadi satu, terutama dalam konteks ekonomi dan keuangan, yang terjadi sekarang justru terjadi ada gejala deglobalisasi. Jadi globalisasinya menurun ininya, intensitasnya. Fragmentasi malah terjadi. Satu dipicu oleh perang,
Rusia dengan Ukraina. Yang kedua, yang tidak kelihatan kasat mata, tapi kita rasakan, persaingan Amerika dengan China. Ya. Persaingan Amerika dengan China menurut saya ini yang barangkali membuat deglobalisasi terjadi. Karena logikanya dalam era digital sekarang, globalisasi harusnya makin mudah. Karena digitalisasi itu membuat kita mudah mengakses apapun, dimanapun, kapanpun. Ya. Tapi karena ada persaingan yang luar biasa dan persaingannya di dalam teknologi digital, maka akhirnya yang terjadi Amerika misalnya atau melarang Huawei untuk bisa memperkenalkan atau menjual beberapa teknologinya. Dan sebaliknya kalau Bapak Ibu ke mainland, ya kayak saya beberapa bulan lalu ke Shenzhen, HP saya itu hampir nggak bisa berfungsi karena banyak aplikasi yang basisnya iPhone itu nggak bisa dipakai di China. Nah, jadi di satu sisi ada kemajuan teknologi digitalisasi yang luar biasa, di sisi lain ada persaingan. Ya. Ini memang sulit, ya. Kemungkinan karena Amerika ini kan sudah jadi superpower cukup lama, dan psikologisnya kalau kita ingin diakui sebagai jagoan, ya, superpower itu kan sama dengan jagoan. Kita ingin diakui jagoan, kan harus ada orang lain yang bilang kamu tuh memang jagoan. Yang bilang kamu itu jagoan paling sah kalau itu datang dari lawan yang setara. Jadi memang Amerika itu selalu ingin cari lawan yang setara. Ketika Soviet sudah bubar, Rusia memang berusaha menggantikan, tapi ya Rusia lebih banyak kepada urusan internal. China sekarang dilihat sebagai, nah ini negara pesaing saya yang saya harap bisa bilang bahwa Amerika lebih jago dari kamu. Ya, nah ini yang terus terang mewarnai tadi pembicaraan global. Ya, bahkan kalau kita ingat G20 tahun lalu, pertama Rusia tidak hadir, kedua meskipun ada pertemuan bilateral yang cukup panjang ya, dalam artian pertemuan bilateral antara Presiden Biden dengan Presiden Xi Jinping, tapi ya kita nggak melihat realisasinya. Tapi kembali ke US China, saya harus mengatakan meskipun di satu sisi kita perlu khawatir dengan persaingan yang kadang-kadang agak di luar proporsional, tapi saya melihat US dan China ini love and hate relationship. Hate-nya karena tadi saling bersaing, dan Amerika kadang-kadang malu ngakuin kalau mereka kalah sebenarnya dalam beberapa aspek dalam teknologi. Tapi love-nya itu terjadi karena mayoritas keuangan Amerika, APBN Amerika itu dibiayai oleh utang. Ya. Utang Amerika terhadap GDP itu 100%. Ya. Nah, dari mana utangnya Amerika? Tentunya nggak pinjam dari World Bank atau nggak pinjam dari negara lain. Dia main di Treasury Bill. Siapa investor Treasury Bill terbesar di US? China. Jadi artinya secara tidak langsung kehidupan keuangan US tergantung dari China. Jadi ada love-nya di situ, tapi hate juga karena mereka berdua bersaing. Dan itu pengaruhnya kemana-mana. Ya, dan apalagi kadang-kadang saya perhatikan juga China kadang-kadang kurang sensitif ketika berhubungan dengan tetangga. Ya, contohnya terakhir mereka mengeluarkan, meskipun yang mengeluarkan mungkin bukan pemerintah pusatnya, bukan perdana presidennya pasti, tapi kayak badan yang bikin pemetaan ya di China. Dia keluarkan versi peta China terakhir yang seolah menunjukkan bahkan wilayah India pun itu ada yang merupakan seharusnya wilayah China. Jadi intinya bukan yang kurangi musuh, malah nambah musuh. Ya. Jadi barangkali ini tensi yang sedang terjadi pada saat ini. Baik, Pak Bambang sedikit masih ada waktunya. Soal China, Taiwan sampai sekarang masih baik-baik aja? Akan berpengaruh atau tidak, Bang? Kebetulan saya juga bukan ahli politik luar negeri, tapi saya melihatnya begini. Taiwan itu tetap akan dalam tanda petik ya diprotek oleh Amerika Serikat, karena bagaimanapun kalau kita bicara teknologi digital hari ini, semuanya bergantung pada satu komponen yang Taiwan itu paling jago, namanya chips. Ya. Chips yang menjadi nyawa dari semua alat digital yang Bapak Ibu pakai hari ini, termasuk HP yang Bapak Ibu pegang. Ya. Taiwan masih jagonya. Nah, karena tentunya industri di Amerika, apakah iPhone, Google, segala macam butuh
butuh chips yang tentunya semikonduktor yang reliable, maka otomatis Taiwan itu masih dijaga. Ya. Dan China itu sama juga butuh, dan jangan salah juga kalau kita menyangka China dan Taiwan itu tidak ada hubungan bisnis, itu salah besar. Karena justru banyak sekali investasi dari Taiwan yang dilakukan di China. Ya. Jadi secara bisnis sebenarnya tidak ada masalah. Ya, ini cuma masalah politik karena kejadian di masa lalu. Pak Bambang, kalau untuk 2024 sendiri banyak yang bertanya-tanya ini kapan inflasinya akan turun atau seenggaknya normal lah gitu. Oke. Kapan? Kalau 2024 pertama global dulu. Ya. Tahun 2023 ini hampir pasti tingkat inflasi belum terlalu turun. Ya, sehingga bank sentral berbagai negara belum berani menurunkan tingkat bunga. Dan akibat berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi 2023 secara global akan lebih rendah daripada tahun lalu. Ya, memang itu disebut sebagai slowdown. Begitu pertumbuhan globalnya itu slowdown, akibatnya kita di Indonesia, terutama kalau Bapak Ibu bisnisnya terkait dengan ekspor impor, ekspor utama, maka permintaan global juga akan menurun. Karena yang turun ini, yang mengalami slowdown ini ekonomi besar yang biasa membeli barang di pasar ekspor kita. Nah, terjadi slowdown dan itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Dan itu sudah terlihat di pertumbuhan ekspor Indonesia di triwulan 2 kemarin. Ya. Pertumbuhan ekspor yang biasanya selalu paling tinggi di antara berbagai faktor lain. Coba di halaman berikutnya, ya supaya saya tunjukkan lebih gampang. Halaman berikutnya tolong. Lagi, satu lagi. Nah, jadi kalau yang kanan bawah, ya itu adalah data terakhir pertumbuhan growth GDP kita di triwulan 2 kemarin. Biasanya ekspor itu kalau pakai tabel seperti itu dia paling tinggi, ya dibandingkan konsumsi, dibanding investasi. Tapi yang triwulan 2 ini anehnya dan bagi saya mengkhawatirkan, ekspor kita negatif tumbuhnya minus 3%. Jadi artinya kenapa ekspor turun? Ya berarti kan jualan kita ke luar negeri turun. Kalau jualan kita ke luar negeri turun itu gara-gara yang beli kurang. Nah yang beli kurang itu akibat dari slowdown. Jadi artinya mulai triwulan 2 tahun ini kemarin itu dampak dari slowdown sudah terasa. Tapi untungnya, kalau pakai orang istilah dari orang Jawa, untungnya ini konsumsinya bagus kemarin. Pertumbuhannya sampai 5,23, konsumsi itu nyumbang 60% dari ekonomi kita. Kenapa besar? Karena ada Lebaran dan Ramadan. Ya. Jadi orang memang konsumsi makanan banyak. Dan kalau lihat yang tabel sebelah kiri, itu ada sektor. Kalau kita lihat pertumbuhan berdasarkan sektor, yang paling besar itu adalah pertumbuhan di sektor transportasi dan pergudangan. Ya. Nah ini bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang itu seharusnya bisa memanfaatkan benefit yang terjadi di triwulan kemarin. Nah, kenapa bisa tinggi? Transportasinya itu gara-gara kemarin mudiknya adalah salah satu mudik terbesar sepanjang sejarah. Ya, karena orang kelamaan tidak sempat mudik gara-gara Lebaran. Sehingga kemarin sampai jalan tol Jawa aja dibikin searah. Nah, itu berakibat kepada tingginya sektor transportasi. Kalau pergudangan, gara-gara kita semua di sini barangkali sebagian mulai lebih hobi belanja online daripada belanja offline. Sehingga dengan belanja online, ya yang namanya marketplace-nya atau merchant-nya ya harus taruh barang, ya taruh barangnya di mana? Ya di gudang. Ya, makanya permintaan warehouse itu menjadi meningkat. Jadi barangkali juga bagus buat Bapak Ibu di properti yang barangkali agak susah mau bikin apa. Nah salah satu yang cukup menjanjikan itu adalah pergudangan, ya di samping tadi lonjakan dari sektor transportasi. Jadi saya melihatnya kita perlu agak khawatir dengan ekspor yang tumbuh negatif serta investasi yang tumbuh cuma 4%. Ya. Karena investasi kan kita masih tergantung FDI. Nah, pelemahan ekonomi global plus pemilu 2024 barangkali itu mempengaruhi semangat orang untuk invest lebih besar di Indonesia sehingga agak ketahan. Ya. Nah terakhir karena bicara 2024 nanti kita dengarkan. Kalau Pak Junarto bilang pemilunya akan seru itu maksudnya lebih dari 1 ronde, ya itu kan seru. Kalau cuma 1 ronde selesai kayak tinju, ya udah selesai pertandingannya. Tapi kalau 2 ronde kan lebih seru. Nah kalau seru itu pengaruhnya ke ekonomi bagus sebenarnya,
Karena konsumsi yang nomor 2 yang sebelah kanan, barcode yang kedua dari kiri, itu adalah konsumsi non rumah tangga. Itu konsumsi yang didominasi oleh konsumsi politik, oleh parpol. Ya, bikin t-shirt, baliho atau segala macam. Kita sudah buktikan dari 2009, 14, 19 itu ternyata selalu ada lonjakan setiap kali ada pemilu. Nah, menariknya 2024, selain kalau nanti 2 ronde adalah ada pilkada serentak. Biasanya dampak dari ini disebar 5 tahun. Kali ini ditumpuk setahun. Jadi ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin khawatir konsumsi tahun depan gimana ya? Ya, berdoalah supaya pemilunya aman dan pemilunya memberikan manfaat dalam bentuk konsumsi rumah tangga atau konsumsi yang lebih besar. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini saya nggak perlu bridging karena sudah di-bridging langsung oleh Pak Bambang. Untuk selanjutnya ke Mas Toto. Mas Toto, di 2024 apakah akan rame? Seperti tadi ditanyakan oleh Pak Bambang. Akan 1 putaran, 2 putaran? Ini capres-cawapresnya juga masih, cawapresnya terutama masih pada ngambang. Gimana nih Mas Toto? Tadi juga Ibu Anissa sudah memulai dengan di tahun politik yang menegangkan, yang kira-kira gitu. Walaupun Pak Bambang memberikan good news-nya, yang namanya tahun politik itu meningkatkan agregat konsumsi non rumah tangga ya Pak Bambang ya. Nanti saya dapat juga di slide yang terakhir. Saya ingin bicara gini Bapak Ibu. Apa yang akan saya sampaikan gak usah terlalu dianggap serius. Jadi kalau kita bicara ada variabel yang akan berpengaruh terhadap portfolio Bapak Ibu, kita bicara hal besarnya ada politik global, ada ekonomi global, ada politik domestik terkait dengan pemilu kalau kita bicara 2023-2024. Mana yang paling berpengaruh? Bahasan saya itu yang paling nggak berpengaruh. Jadi dosa saya harusnya lebih kecil dibanding penjelasan Pak Bambang dan Bu Lilis. Saya harus disclaimer dulu karena memang pada faktanya korelasi itu akan lebih dipengaruhi yang namanya performa ekonomi domestik oleh situasi ekonomi global. Kalau kita bicara dalam 20 tahun terakhir misalnya fenomena subprime mortgage, temper tantrum, trade war, dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya situasi kalau bicara politik global terkait dengan perang Ukraina Rusia yang terakhir, efeknya ke global supply chain dan lain-lain. Efeknya dari Anies dengan Caimin bergabung lalu IHSG apa Bapak Ibu? Enggak ada. Apakah Ganjar akan dengan Ridwan Kamil atau dengan Sandiaga Uno kan juga enggak ada. Tapi memang seru yang namanya politik. Jadi saya harus katakan dulu, gak usah terlalu ditakutkan. Bukan variabel yang berpengaruh sekali. Hanya ada 2 kejadian, terutama dalam konteks momentum pemilu yang bisa berpengaruh terhadap kondisi Bapak Ibu terkait secara ekonomi ataupun secara sosial dikaitkan dengan pemilu. Satu, kondisi ekstrimnya, kalau memang terjadi konflik nasional dalam momen pemilu, itu juga kalau levelnya benar-benar konfliktual ya, dan di level nasional, bukan hanya konteks kalau cuma berantem di TPS nggak apa-apa Bapak Ibu biasa. Tapi kalau terjadi di level nasional, tanda kutip. Yang kedua, kalau memang terpilih seorang pemimpin yang memang sudah ngambil positioning dari awal, saya akan ambil posisi 180 derajat secara sistem, secara kebijakan berbeda dengan pemerintah sebelum. Artinya disitu akan ada uncertainty. Nah nanti dalam slide selanjutnya kita akan bahas dalam kondisi sekarang kayaknya akan konflik atau enggak sih. Yang kedua, yang akan terpilih kira-kira kemungkinan besar orang yang akan mengubah apa yang sudah menjadi legacy dari pemerintahan sekarang atau enggak sih, itu aja sebenarnya. Saya masuk slide pertama, next. Nah pertama saya ingin bahas, sebetulnya saya berikan kabar dulu pada Bapak Ibu. Kalau bicara kodratnya Bapak Ibu, pemilu 2024 harusnya pasti lebih kompleks. Cenderung akan punya potensi membangun instabilitas politik. Kodratnya seperti itu. Kenapa? Kita akan masuk dalam masa kita sebutnya open election. Open election ini incumbent nggak bisa maju kembali. Kalau incumbent masih bisa maju kembali, kalau kerjanya nggak jelek-jelek banget, menanglah dia.
Itu yang Bapak Ibu udah bisa terka tanpa harus baca survei di tahun 2018. Kayak Jokowi menang lagi. Dan 2024 beda, Pak. Incumbent-nya udah nggak bisa maju kembali. Agak sulit merekanya. Pertarungan cenderung berimbang. Semua punya kesempatan sama. Kalau 2020, semua yang pengen maju itu merasa punya kesempatan. 2021 mulai muncul survei-survei, mulai ada yang tahu diri, mundur satu persatu perlahan. 2022 mulai sadar diri, dari 10 nama yang pengen maju menjadi 5 nama. Sekarang tinggal sisa sekitar 6 bulan lagi, mengerucutlah hanya 3 nama, kira-kira seperti itu. Tapi itu pun kita belum bisa tentukan. Pertarungan cenderung berimbang, karena incumbent nggak bisa maju kembali. Jadi memang ada potensi di situ lebih unpredictable. Dalam situasi yang unpredictable kan lebih ada kondisi yang uncertain gitu kan. Yang kedua, yang sering kali terjadi menuju pemilunya itu biasanya ada potensi terjadi instabilitas politik. Menteri bukannya fokus kerja, mulai kampanye. Partai-partai balelo, biasanya dekat sama presiden, tiba-tiba membelok ke musuhnya. Saya nggak usah sebut siapa, tahu lah gitu ya kira-kira. Misalnya, tapi itu normal terjadi pada periode kedua. Incumbent mau pensiun, kenapa? Biasanya kewibawaan seorang pemimpin ketika udah ketahuan masa pensiunnya kapan, itu kan udah mulai takut stakeholder. Tinggal 6 bulan lagi, tinggal 3 bulan lagi, tinggal 2 bulan lagi. Itu yang kita sebut dalam politik sebagai lenda government, Bapak Ibu. Pemerintahan bebek lumpuh. The jure dia masih berkuasa, de facto mulai tidak berkuasa. Ini mitosnya ya. Atau bahkan ada istilah tuntutan periode kedua, itu di Amerika Serikat sebetulnya, yang akan kena ke presiden yang sedang berkuasa di jilid keduanya. Jadi tuntutan periode kedua ini biasanya ada 2 indikator. Satu, secara ekonomi makro jelek, Pak Bambang, dibandingkan periode pertama. Yang kedua indikatornya itu adalah kepuasan publiknya anjlok. Nah itu ilmunya saya, yang pertama ilmunya Pak Bambang. Di Amerika Serikat yang katanya tidak melakukan periode kedua, dari 21 presiden yang masuk di periode kedua hanya Harry S. Truman, Ronald Bill Clinton. Sisanya melanjutkan periode kedua termasuk Obama yang sangat populer. Kan pertanyaannya, Jokowi juga mengalami itu nggak? Karena kalau mengalami itu, kita akan punya potensi stabilitas politik. Nah, cara bacanya simpel, kepuasan publik tadi. SBY Bapak Ibu mengalami situasi itu. Makanya kalau Bapak Ibu ingat di 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir pemerintahan SBY, dia itu ada kasus angket senturi, angket mafia pajak, partai-partainya pada kabur, partainya sendiri kena kasus, ketua umumnya masuk penjara, bendaharanya kena masuk penjara dan lain-lain. Yang menyebabkan SBY nggak bisa jadi kingmaker untuk memilih siapa yang bisa melanjutkan kerjanya. Karena kepuasan publik terhadap SBY, kalau Bapak Ibu lihat di sisi sebelah kanan saya, semenjak Juli 2011, kepuasan publik terhadap SBY itu udah di bawah 60%. Biasanya itu threshold atau ambangnya itu kalau di bawah 60%, kewibawaan itu makin rendah dari seorang presiden atau pemerintah. Potensi terjadi konflik menjadi besar. Itu yang terjadi. Untungnya waktu nggak terjadi konflik. Tapi asal ada yang nyulut dalam kepuasan publik, biasanya kita ujinya kalau 3 kuartal berturut-turut kepuasan publik di bawah 60%, bahaya secara psikologi politik. Nah, kita kan tinggal uji apakah pada masa Jokowi terjadi seperti itu, kabar baiknya nggak Bapak Ibu. Jadi kodratnya ini memang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Belum lagi ditambah situasi empirisnya COVID, perang Ukraina Rusia, yang kemudian melahirkan spekulasi mengenai food crisis dan lain-lain. Tapi ketika kita uji Bapak Ibu, apakah Jokowi akan mengalami situasi seperti dulu kita menghadapi 2014 atau jangan-jangan lebih buruk? Faktanya dari sisi kepuasan publik, Jokowi modalnya jauh lebih baik untuk menghadapi pemilu 2024. Walaupun catatan kritis dari saya, apakah karena faktor kinerjanya yang bagus sekali? Ketika kita uji, tidak. Kinerja oke, Pak Bambang yang bisa mendefinisikan itu, menjelaskan itu dalam angka yang cukup stabil. Bahkan dalam situasi COVID pun kita nggak buruk-buruk amat, misalnya pemulihan termasuk yang cepat gitu ya. Tapi nggak bagus-bagus banget. Faktor personalitas, kecintaan atau fanatisme atau kesukaan atau bahasa kerennya itu
bias partisan attitude. Jadi orang kalau udah suka sama Jokowi atau udah milih Jokowi, pokoknya akan cenderung puas saja. Padahal belum tentu hidupnya makin baik. Ada juga yang makin susah. Tapi jawaban dia kira-kira, tapi presidennya masih emang udah kerja benar loh. Presidennya on the right track kira-kira gitu. Nah itu yang menyebabkan kemudian kepuasan publik Bapak Ibu. Angka ini pada masa setelah COVID itu nomor 1 tertinggi di dunia semenjak bulan Februari 2023. Sebelumnya itu paling tinggi dari India, Modi. Sekarang Pak Jokowi itu tertinggi di dunia. Nah, ini sebenarnya PR-nya gini sih, catatan kaki saya. Siapapun yang terpilih jadi presiden, menurut saya, itu biasa. Menurut saya nanti setahun pertama itu kepuasan publik akan anjlok. Kenapa? Dia akan terus-terusan dibandingin sama presiden sebelum. Kayak orang baru pacaran terus dibandingin sama mantannya dulu. Jadi, dulu Pak Jokowi begini, anak Pak Jokowi. Tapi dia tidak ditinggalkan legacy yang sebenarnya sedemikian luar biasa. Itu Pak, beban ekspektasi yang sangat tinggi. Jadi kabar baik yang saya katakan pertama adalah harusnya kalau kondisinya stabil seperti ini kepuasan publik. Jadi Bapak Ibu kalau lihat survei rilis nanti lihat kepuasan publiknya. Itu indikator kita akan stabil atau tidak dan pemilu kita akan damai atau tidak. Jadi kalau melihat data seperti ini ada kata stabil di atas 70% saja, kita hanya akan panas itu di WhatsApp group, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Tapi harusnya di level real nggak ada yang berantem. Itu yang bisa saya sebutkan di awal. Next, yang kedua, Bapak Ibu, udah ketahuan bocoran. Next, yang sebelumnya, yang kedua, Bapak Ibu udah bisa menerka tanpa baca hasil survei. Kalau tingkat kepuasan publik Pak Jokowi tetap akan tinggi sampai 2024, potensi yang akan menang adalah yang bicara keberlanjutan. Kalau kemudian Pak Jokowi anjlok, yang akan menang yang berpotensi bicara perubahan. Itu yang menjelaskan kenapa pada saat 2014 yang menang Jokowi Bapak Ibu. Karena dianggap antitesisnya Pak SBY dan Pak SBY lagi anjlok. Itu yang menyebabkan kenapa Bapak Ibu mungkin udah sebel juga lihat berita isinya Ganjar dengan Prabowo adu balap nunjukin siapa yang lebih dekat sama Jokowi. Gitu-gitu. Kira-kira kampanyenya gitu aja kan. Posting timnya Prabowo bilang, tuh kan Pak Prabowo lebih sering ketemu, jelas menteri. Makinnya Mas Ganjar ngebalas, tapi lihat kalau ketemu Mas Ganjar senyumnya lebih lebar dibanding ketemu Prabowo. Seenggak penting itu tadi itulah, karena mereka membacanya seperti itu. Mas Anies tadinya bicara total perubahan, sekarang masuk PKB sudah mulai menggunakan bahasa lain. Kemarin Nasdem diwawancara perubahan yang berkelanjutan. Jadi, tapi kabar baiknya Bapak Ibu, next slide. Ketakutan yang saya sebutkan tadi akan ada uncertainty ketika ada pemimpin yang terpilih yang memang mengambil sikap 180 derajat berbeda. Tiga-tiganya menurut saya sekarang nggak ada. Termasuk Mas Anies. Dia pasti harus melakukan kompromi dengan PKB yang menyadari melihat hasil survei. Dia pasti ingin menempatkan partainya sebagai keping dari Mas Anies yang juga ingin melanjutkan hal yang baik. Nanti pasti akan keluar koalisinya aneh-aneh namanya. Kayak tadi berkelanjutan dan perubahan kayak gitu-gitu. Mas Ganjar berkelanjutan ditambahin percepatan. Yang paling cuek Pak Prabowo. Pokoknya nama kabinetnya Pak Jokowi Indonesia Maju, koalisi saya Indonesia Maju juga. Mungkin kalau bisa ganti nama jadi Widodo Pak. Tapi memang strategi itu yang diutamakan oleh Pak Prabowo. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau ditanya siapa pilihan pertama dari cawapres Pak Prabowo ketika bicara mengenai cawapres, kalau tidak anak kandungnya Jokowi atau anak emasnya Jokowi. Makanya keluarlah nama Gibran atau Erick Thohir. Kan kira-kira itu bagian dari ingin melekatkan diri dengan Jokowi karena menyadari kepuasan publik masih tinggi. Nah kondisinya seperti apa Bapak Ibu? Kalau hanya bicara faktor personal branding secara tunggal, saat ini yang memang lebih berpeluang adalah Pak Prabowo dengan Mas Ganjar untuk masuk di putaran kedua. Kondisi terakhir di 3 nama itu Mas Ganjar mimpin, di 2 nama Pak Prabowo sedikit lebih unggul. Bulan Juni itu Pak Prabowo unggul 9%, bulan Agustus
Litbang Kompas dan SMRC baru akan rilis. Saya sebenarnya baru selesai survei tapi baru rilis minggu depan. Tapi kalau mau bocoran dikit, selisihnya itu dari 9% menjadi 3%. Jadi agak ketat. Tapi yang bisa berpengaruh kan bukan hanya nama ini Bapak Ibu. Next kalau kita lihat. Dalam pertarungan yang ketat seperti ini, variabel dari cawapres itu bisa mengubah permainan. Siapa yang bisa mencari cawapres yang bisa melengkapi kelemahannya di daerah dan segmen tertentu, dia punya peluang menaikkan elektabilitasnya. Mas Anies ternyata berhasil mendapatkan akhirnya orang yang punya kekuatan di Jawa Timur. Karena namanya Mas Anies ini lemah sekali di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanya kalau bahasa teman-teman Nasdem, tanda-tanda alam buat Mas Anies. Dari dulu mereka pengen banget dapetin orang kuat di Jawa Timur, sama Ibu Khofifah ditolak, Pak Mahfud ditolak, tiba-tiba dapet Caimin. Jadi harus diakui Mas Anies sudah selangkah lebih maju. Mas Ganjar harus dapetin sosok yang bisa menutupi kelemahannya di Sumatera, Sulawesi, atau Jawa Barat. Nah ini bocoran sebenarnya Bapak Ibu. Kira-kira Mas Ganjar akan dengan siapa udah bocoran gitu ya. Kan udah baca berita siapa aja yang jadi calon kuat kan kira-kira itu menurut saya yang akan jadi. Yang bingung Pak Prabowo. Karena strateginya masih strategi di mana Pak Lurah setuju kan gitu. Jadi dia nggak bisa berhitung seleluasa Mas Anies atau Mas Ganjar. Mas Toto, waktunya udah habis, kita lanjut Q&A gimana nanti? Oke. Kita akhiri dengan kalimat penutup saya. Jadi Bapak Ibu, akhir kata yang ditakutkan, walaupun betul pasti akan lebih complicated dari perkembangan yang ada, modal kepuasan publik yang tinggi, perkembangan konstelasi capres cawapres, harusnya sih kita bisa melihat pemilu 2024 lebih menjadi stimulus dibandingkan resiko, apalagi pertama kalinya di 2024 kita akan mendapatkan stimulus yang meningkatkan agregasi konsumsi dengan adanya pilkada serentak dan pemilu serentak dalam 1 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Toto. Sebelum kita ke Ibu Lilis, kalau misalnya Bapak Ibu di sini masih penasaran, masih banyak yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan langsung mengajukan tangan. Nanti saya akan menunjuk Bapak Ibu yang bertanya secara bergantian, dan selain itu bisa mengajukan pertanyaan melalui scan QR code yang nantinya akan ditampilkan pada LED screen. Selanjutnya saya ke Ibu Lilis. Tadi Pak Bambang menyebutkan bahwa banyak keuntungan sebenarnya yang bisa didapat dengan adanya pemilu 2024. Mas Toto bilang kayaknya pemilunya ya udah ketebak lah siapa yang menang, karena battle-nya bukan ada di capres tapi ada di cawapresnya. Kalau menurut Ibu Lilis tahun 2024 investasi paling aman itu apa Bu? Apakah kaos partai atau Ibu nggak tahu? Ya, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya tadi waktu saya diambil Pak Toto aja, jadi itu Pak Toto tinggal 1 menit lagi udah kasih tahu, udah lah Bapak Ibu pemenangnya akan ini. Kepotong. Jadi mesti lanjutnya sama saya deh Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kalau tadi dari Pak Bambang ya, Bapak dan Ibu sudah dengarkan pemaparan mengenai ekonomi, baik itu yang global maupun sedikit menyentuh tadi yang di domestik kita juga, kemudian dari Pak Toto mengenai kondisi politik. Mungkin untuk 10 menit ke depan saya akan coba untuk berbagi informasi dengan Bapak dan Ibu sekalian mengenai kondisi pasar investasi. Kita bicara di sini pasar finansial, pasar modal ya, jadi obligasi dan saham yang mungkin lebih relevan ya untuk Bapak dan Ibu sekalian ketika kita bicara portofolio investasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin saya bisa dibantu di slide yang pertama. Saya mencoba menggabungkan dengan antara apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang dan disampaikan oleh Mas Toto ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara investasi, ya faktor-faktor itu semua pasti ada relevansinya. Tinggal kita harus pandai-pandai mencermati seberapa besar gitu ya konteks relevansinya terhadap pasar investasi yang kita bicarakan. Nah Bapak dan Ibu, ini di layar bisa dilihat, ini adalah asumsi makro indikator yang kami gunakan dari Batavia. Batavia sendiri merupakan perusahaan manajer investasi ataupun pengelola dana yang merupakan mitra dari CIMB Niaga dalam hal pendistribusian produk investasi. Nah ini jadi view kami. Kita belum selesai tahun 2023, jadi kalau Bapak dan Ibu bisa melihat kolom kedua dari yang paling kanan,
Itu adalah ekspektasi yang kami lihat di tahun 2023. Ini kita bicara ini kita bicara asumsi untuk ekonomi domestik. Kenapa? Karena yang tadi Pak Bambang jabarkan, kondisi di Amerika, di Cina itu pasti mempunyai dampak juga ke perekonomian kita. Tapi kalau kita bicara nanti di pasar obligasi dan pasar saham Indonesia, tentu yang paling relevan kita bahas adalah perekonomian kita sendiri. Ya, jadi saya mau coba fokuskan pembicaraannya di situ dulu. Nah, mungkin saya langsung ke baris kedua, itu pertumbuhan ekonomi. Kita menggunakan angka kisaran 5 sampai 5,3% tahun 2023, dan 2024 kurang lebih kisarannya masih sama. Dari pemerintah kelihatannya tahun 2023 mereka mematok angka di 5,1, sementara untuk 2024 targetnya di 5,2. Itu menunjukkan adanya optimisme bahwa recovery dari ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2024. Nah, kemudian kita lihat inflasi. Ini kalau tadi Pak Bambang bilang inflasi di berbagai negara, terutama di Amerika misalnya, sempat sampai 9% gitu. Kita sendiri, inflasi kita lumayan terjaga dengan baik. Nah, posisinya 2023, sepanjang tahun kita, full year 2023, kita melihat akan di sekitar 3%. Bahkan bisa jadi di bawah 3%. Nah, kemudian tahun 2024, kita pun melihat inflasi yang terjaga tersebut juga masih berlanjut. Nah, ini memberikan indikasi yang cukup jelas ya, bahwa akan ada ruang untuk Bank Indonesia sebagai bank sentral kita untuk bisa menurunkan suku bunga. Berapa besar dan seberapa cepat? Pertanyaannya itu. Sebetulnya kalau melihat inflasi domestiknya saja yang sudah cukup terjaga dan mata uang kita yang relatif ya cukup stabil, Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunganya sekarang. Tapi Indonesia kan seperti tadi disampaikan tidak berdiri sendiri, tapi dikelilingi juga negara-negara lain, dan salah satunya yang selalu kita perhatikan adalah perkembangan suku bunga di Amerika. Nah, Amerika sendiri sudah naikkan 5% sampai di tahun lalu. Sekarang ini, walaupun inflasi sudah pelan-pelan mulai turun, mereka melihat kelihatannya masih ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga satu kali lagi. Nah, di Amerika sendiri sekarang pertumbuhan ekonominya sudah membaik dan inflasinya terus menurun. Dan kalau ini terus berlanjut, kelihatannya Amerika bisa terhindar dari resesi dan kita panggil namanya akan soft landing. Nah, kalau ini terus terjaga, kelihatannya Fed rate atau suku bunga Amerika akan mulai dipangkas tahun depan. Nah, apakah Bank Indonesia akan harus menunggu Fed rate itu dipangkas baru mereka juga akan menurunkan suku bunga? Mungkin tidak. Tapi sebatas trendnya bahwa Amerika itu akan memangkas suku bunga itu sudah cukup membuat Bank Indonesia akan lebih pede ya untuk menurunkan suku bunganya. Nah, kita lihat suku bunganya di sini menuju tahun 2024 mungkin bisa di 4,5 sampai 5%. Berarti kita bicara pemangkasan suku bunga dari kami dari Batavia melihatnya 0,75 sampai 100% dari level sekarang. Nah, kemudian kalau yang lain-lainnya saya tidak akan terlalu banyak karena saya tinggal punya 5 menit untuk membahas obligasi dan saham. Rupiah kita relatif stabil di 14.5 sampai 15.3, mungkin kisaran sempitnya di 14.8 15.1. Dan kita melihat earnings dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita bicara mungkin yang top 100 gitu. Earnings growth-nya sendiri untuk 2023 sekitar 10-14% dan tahun depan relatif juga angkanya di situ. Sehingga kita melihat kisaran indeks itu ditutup tahun mungkin di sekitar 7.400 sampai 7.600, berarti masih ada upside di situ karena kita sekarang sekitar 9.80 sampai hampir 7.000 ya, dan masih terus akan bertumbuh di tahun 2024. Sementara untuk obligasi kita pakai patokannya yang FR 10 tahun itu di kisaran 616,6 yield-nya untuk tahun ini dan 575 sampai 6,25% untuk tahun 2024. Mungkin saya langsung dibantu di slide berikutnya. Jadi apa artinya dengan semua kondisi tadi ya, ekonomi global, domestik, kemudian dipadukan tadi dengan kondisi politik, kira-kira apa artinya untuk pasar obligasi dan saham? Saya mulai dengan pasar obligasi dulu. Kalau kita bicara investasi di obligasi, mungkin satu kata aja Bapak dan Ibu perlu ingat bahwa obligasi itu akan mulai menarik ketika ada stabilitas. Jadi cukup suatu perekonomian itu stabil judulnya, artinya stabil itu apa? Pertumbuhan ekonominya sudah mulai kelihatan, inflasinya terjaga, mata uangnya relatif stabil. Nah, itu yang kita bilang stabilitas. Itu sudah cukup untuk membuat instrumen obligasi itu mulai berdiri.
para investor. Dan kondisi Indonesia sudah mencapai itu sejak reopening setelah COVID. Nah, tidak heran makanya kalau kita lihat di tahun 2023 ini berjalan, kita kemasukan dana asing sebesar 84 triliun di di surat utang negara. Dibandingkan 2022 kita terjadi outflow 211 triliun dan 90 triliun di tahun 2021 gitu. Dan itu adalah apresiasi ya dari asing untuk melihat bahwa fundamental perekonomiannya Indonesia ini baik gitu. Dan atas dasar itu mereka menjadi lebih tertarik tentunya untuk berinvestasi di Indonesia dibandingkan pilihan di tempat lain. Nah, kedepannya sendiri akan seperti apa? Mengingat suku bunga Fed masih akan naik dan itu tentunya menimbulkan volatilitas ya. Kita lihat volatilitas di jangka pendek di pasar obligasi masih akan ada. Yield akan berapa? Ya sekarang 10 tahun sekitar 6,3. Ya mungkin kurang lebih masih di situ lah Bapak dan Ibu. Tapi kedepannya obligasi akan menjadi semarak lagi ketika suku bunga dipangkas. Karena seperti kita tahu, ketika suku bunga turun, harga obligasi cenderung naik. Nah, disitulah mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat adanya opportunity di instrumen obligasi going forward. Mungkin saya ke slide yang ketiga mengenai pasar saham. Nah, untuk pasar saham sendiri seperti apa? Kalau tadi obligasi kita bicara stabilitas sudah cukup. Kalau kita bicara instrumen saham, butuh pertumbuhan, butuh growth. Karena nggak cukup buat perusahaan-perusahaan ekonomi stabil aja seperti tadi Pak Toto bilang, ya oke lah, tapi biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat amat gitu ya ekonomi kita ini. Nggak cukup untuk suatu perekonomian cuma stabil-stabil aja. Untuk perusahaan-perusahaan itu bisa dapat omset lebih tinggi, dapat margin lebih bagus, berani berinvestasi untuk ekspansi, tidak cukup. Dibutuhkan keyakinan adanya pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan untuk membuktikan bahwa oh betul ternyata demand naik. Demand naik berarti kan omset naik. Oh berarti saya boleh investasi untuk ekspansi. Nah disitulah baru akan kondisi yang lebih kondusif untuk instrumen saham. Karena instrumen saham tidak bisa hanya melihat suku bunga atau mata uang saja, tapi keseluruhan aspek dari perekonomian. Gitu. Nah jadi kalau kita lihat Indonesianya sendiri fundamentalnya sudah baik, ya kondisi perekonomian sudah baik. Dan itu kecenderungan berlanjut, tapi masih ada volatilitas dari asing dan sebagainya. Mungkin kalau dibandingkan kejelasan dengan obligasi kok kayaknya kalah bersaing nih saham. Tapi jangan lupa, tadi ada aspek yang politik. Ini kita bicara bukan pakai dukun, bukan pakai apa ya, tapi kita pakai historical pemilu. Jadi kita bicara 2019, kita bicara 2014, 2009 dan 2004. Ini anggaplah Bapak dan Ibu ini pemilu. Pemilu minus 1 bulan apa yang terjadi dengan indeks? Pemilu minus 3 bulan apa yang terjadi dengan indeks? Pemilu minus 6 bulan, pemilu minus 9 bulan, sampai udah dianalisa sebegitunya setiap kali pemilu. Kenapa? Karena lucu aja. Tadi Pak Toto bilang kan, siapapun kandidatnya dan sebagainya harusnya tidak ada relevansi langsung terhadap itu semua gitu. Tapi ternyata secara psikologi, attitude untuk berinvestasi dan sebagainya itu ternyata terekam juga. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara pemilu minus 6 bulan, pemilu minus 3 bulan, ini secara without fail ya, tidak pernah tidak, itu indeksnya naik. Nanti kenaikan indeksnya mulai pelan-pelan berkurang menuju hari pemilu. H-1 bulan itu sudah minus gitu. Nah kemudian pemilu, what happens after pemilu? Nah ini yang bervariasi, tergantung siapa yang menang. Memangnya siapa yang menang urusannya juga kan. Tapi yang tadi, dibalik siapa pemenangnya akan mulai tertebak kebijakan semacam apa yang akan kemudian diambil oleh presiden yang baru. Apakah ada continuity dari perekonomian atau akan balik badan 180 derajat beda dan sebagainya. Kepastian orang untuk berusaha ya, untuk berkarya dan sebagainya itu bisa berbeda di situ. Nah, performance dari indeks sesudah pemilu itu bisa bervariasi. Makanya milih yang benar ya, atau milih presiden yang benar. Tapi kalau kita bicara ini kan belum kejadian. Kita sekarang berada di posisi mana nih? H-6 bulan. Wah, lagi ciami-ciami nih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita bicara untuk alokasi atau akumulasi di instrumen saham ya. Jadi apakah obligasi atau saham, dua-duanya punya opportunity, dua-duanya punya potensi. Tinggal Bapak dan Ibu melihat
melihat kebutuhan Bapak dan Ibu sendiri, risk profile Bapak dan Ibu juga, dan mengalokasikan secara lebih taktis saja antara obligasi dan saham. Secara valuasi saham kita pun sekarang relatif lagi rendah, ya, lagi murah artinya, karena PE-nya itu sendiri di indeks sekarang itu kurang lebih 13,7 kali. Padahal secara rata-rata saham di Indonesia itu biasanya 15 kali. Begitu. Dan dengan perekonomian yang sudah recover tapi belum hebat-hebat banget, saya harus tekankan bahwa tidak berarti keseluruhan indeks, semua sektor yang ada di indeks itu sama baiknya. Jadi butuh kecermatan kita untuk betul-betul memilih industri apa, sektor apa yang lebih unggul, lebih resilient dibandingkan sektor yang lain. Karenanya di bawah itu kita tulis our view and strategy. Kami sendiri lebih suka big cap, dan kita secara sektor kita ada beberapa sektor yang kita lebih preferensi, yang kita lebih suka dibandingkan sektor yang lain. Waktu saya sudah habis Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan kalau ada yang mau diklarifikasi kita coba lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Mas Toto, terima kasih Bu Lilis, terima kasih Pak Bambang. Perbincangannya seru sekali karena mengutip dari para narasumber, dari Pak Bambang juga menyebutkan soal stabilitas dan stagnasi itu sebenarnya satu hal yang sama, tergantung dari mana sudut pandangnya kita melihat. Kemudian soal investasi juga, investasi sekarang karena kalau misalnya uangnya taruh di bawah lantai, di bawah kasur itu akan hancur, kena kecoa, lembab, ataupun nanti jadi apa berudul itu loh Bu, kayak yang pernah nabung buat haji, uang 40 juta semuanya hancur. Jadi investasikan dana Anda sekarang karena ya uang yang tersimpan itu akan habis digerogoti oleh inflasi. Tadi Mas Toto juga bilang pemilu 2024 hanya perang di narasi, perang di sosmed, tidak akan ada instabilitas politik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut. Ya demo-demo itu pasti ada, tapi demonya mungkin hanya terbatas di Jakarta. Baik, terima kasih para narasumber atas bincang-bincangnya malam hari ini. Tepuk tangan.